Sri Julianti, nama yang cantik untuk gadis yang cantik. Matanya berbinar, senyumnya ramah. Tapi hidupnya susah. Sri bekerja sebagai penyapu jalanan. Luki Lukmanta, pria yang berkuasa. Dia direktur PT Cinta Damai. Semua orang tahu namanya. Dia kaya dan sukses. Tapi dia juga dikenal tegas. Jalan mereka tak pernah bertemu. Sampai suatu hari. Setiap pagi, Sri bangun lebih awal. Kota masih terlelap. Dia memakai seragamnya yang sudah usang. Dia mengambil sapunya. Itu alatnya, temannya. Jalanan adalah kanvasnya. Dia menyapu debu dan kotoran. Dia menyapa para pedagang dengan senyuman. Mereka kenal Sri. Mereka menghargai kerja kerasnya. Sri bermimpi untuk hidup yang lebih baik. Dia ingin sekolah. Dia ingin menjadi seseorang. Tapi untuk saat ini, dia punya pekerjaan yang harus dilakukan. Suatu siang, mobil Luki berhenti di lampu merah. Dia sedang menuju kembali ke kantornya. Harinya panjang dan melelahkan. Dia melihat keluar jendela. Dia melihatnya. Sri, dia sedang menyapu sudut jalan. Matahari terik, tapi dia tidak berhenti. Gerakannya anggun, penuh tekad. Mata mereka bertemu. Hanya sesaat. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil Luki melaju. Tapi bayangan penyapu jalan itu tetap bersamanya. Keesokan harinya, mobil Luki berhenti di persimpangan yang sama. Dia melihatnya lagi. Sri, mata mereka bertemu lagi. Kali ini Luki keluar dari mobilnya. Dia berjalan ke arahnya. Orang-orang berhenti dan menatap. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia berbicara dengan penyapu jalan? Bisikan-bisikan mulai terdengar. Sri malu. Dia menatap sapunya. Luki tidak peduli dengan bisikan itu. Dia ingin tahu namanya. Dia ingin tahu kisahnya. "Siapa namamu?" tanya Luki. Suaranya lembut, tak terduga. Sri terkejut. Tak pernah ada yang bertanya namanya selembut itu. "Sri," bisiknya. Luki tersenyum. Dia belajar tentang hidupnya, mimpinya, dan perjuangannya. Dia melihat percikan di matanya, sebuah kekuatan yang dia kagumi. Sejak hari itu, Luki berhenti di persimpangan yang sama setiap hari. Dia akan berbicara dengan Sri, membawakannya makanan, dan bahkan menawarkan tumpangan pulang. Persahabatan mereka tumbuh. Tapi bisikan-bisikan juga semakin kencang. Orang-orang berbicara. Mereka menghakimi. Mereka tidak mengerti. Bagaimana mungkin pria seperti Luki tertarik pada wanita seperti Sri? Keluarga Luki tahu. Mereka marah. Mereka melarangnya bertemu Sri. Mereka bilang Sri hanya yang mengincar uangnya. Sri juga merasakan tekanan. Orang-orang memandangnya berbeda. Mereka bergosip di belakangnya. Dia merasa tidak pantas berada di dunia Luki. Luki bimbang. Dia mencintai Sri. Dia ingin bersamanya. Tapi dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Dia tidak ingin menyakiti Sri lagi. Dia membuat keputusan. Dia tahu itu akan menghancurkan hati Sri. Tapi dia pikir itu yang terbaik. Dia berhenti menemuinya. Dia berhenti pergi ke persimpangan itu. Sri hancur. Dia tidak mengerti. Dia pikir cinta mereka cukup kuat. Dia salah. Hari berganti minggu. Luki menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Dia mencoba melupakan Sri, tapi dia tidak bisa. Dia menyadari dia telah membuat kesalahan. Dia kembali ke persimpangan itu. Tapi Sri tidak ada di sana. Dia bertanya pada para pedagang. Mereka bilang Sri telah meninggalkan kota. Dia tidak tahan menanggung rasa sakitnya. Luki hancur. Dia telah kehilangannya. Karena ketakutannya, karena harga dirinya. Dia telah membayar harga untuk cintanya. Tahun-tahun berlalu. Luki tidak pernah melupakan Sri. Dia mencarinya kemana-mana. Dia tidak dapat menemukannya. Suatu hari, dia melihat wajah yang dikenalnya di koran. Itu Sri. Dia sekarang seorang guru. Dia telah membuka sekolah untuk anak-anak kurang mampu. Luki bergegas menemuinya. Dia menemukannya di sebuah desa kecil. Dia bahkan lebih cantik dari yang dia ingat. Dia meminta maaf. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak pernah berhenti mencintainya. Sri mendengarkan kata-katanya. Dia melihat penyesalan di matanya. Dia melihat cinta. Cinta itu masih ada. Begitu juga cintanya. Mereka memiliki kesempatan kedua. Kesempatan untuk menulis ulang kisah mereka. Kesempatan untuk awal yang baru.